Salam adik-adik, apa kabar? Wah, pagi hari ini cuacanya cerah sekali. Dengan penuh sukacita Kak Novi dapat berjumpa kalian lagi di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Gimana adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan dengan baik. Mari kita pujikan bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Mari adik-adik kita sembah Dia, sembah Tuhan kita, sembah puji Dia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa di pagi yang indah ini, mengucap syukur bahwa Tuhan begitu luar biasa pertolongannya buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adik di tempat ini. Bapa kami yang di surga Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa, Kau Allah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkatilah adik-adik di tempat ini ya Tuhan, dalam persekutuan di pagi hari ini ya Tuhan, berkatilah kami dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan juga berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, memakai mereka untuk lebih memberkati buat adik-adik di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, gimana pagi hari ini? Kita mau lanjut memuji Tuhan, kita memuji dengan sukacita. Ayo yang muka cemberut, mana senyumnya? Lah, oke, mari kita pujikan sama-sama dari terbit matahari. Pagi ini kita harus berjemur juga ya, jangan lupa. Ayo tepuk tangannya mana? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangannya. Gimana? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersuka cita. Kita menyanyikan tanda paku di kaki dan tangan. Ada yang tahu? Kalau yang belum tahu, kita nyanyi sama-sama, kita belajar sama-sama, oke? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Kunaki terus dosa manusia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya. Mari kita pujikan lagi, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan. Sunat manusia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya saja. Tuhan sudah mati buat kita. Dia rela mati di kayu salib untuk kita, untuk penebus dosa kita. Adik-adik, kita lanjutkan memuji Tuhan kita bersama-sama. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Oke. Oh, sukacitaku. Tahu lagu itu? Mari kita nyanyi sama. Oh, sukacitaku. Karena Tuhan sudah mati buat kita, oke? Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh,
sukacitaku, pam 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 pam, ketemu dan Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berseru. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam, lagi sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, untuk juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berseru. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam bam bam. Wah, masih semangat pagi ini adik-adik? Siapa yang di sini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Kak Novi sudah siap. Adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nyanyikan sama-sama. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bapa kami yang di surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di tempat ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah Kakak Nona yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kakak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian hari ini, walaupun hanya lewat video. Nah, gimana kabar kalian? Pastinya semuanya sehat-sehat saja. Nah, hari ini Kak Nona sebelumnya mengucapkan selamat hari Paskah ya buat kita semuanya. Kita tentu bersuka cita, kita tentu berbahagia pada hari ini. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit ya. Kristus sudah bangkit untuk kita. Nah, hari ini kita tadi sudah luar biasa ya. Kak Novi sudah membawa kita dalam puji-pujian dan sekarang kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini adalah hari Paskah ya. Tentu kalian tahu semua bahwa hari ini kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kalau hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Kristus di atas kayu salib, maka Kristus tidak hanya mati di atas kayu salib, tetapi di hari yang ketiga, di hari Sabat ini dia bangkit kembali. Nah, berbicara tentang Paskah, kira-kira kalau kalian merayakan Paskah ya, setiap tahun apa yang selalu kalian ingat ya? Biasanya kalau Paskah tuh berhubungan sama apa? Kalau pohon Natal kan di hari Natal. Nah, kalau Paskah apa? Nah, betul sekali, pinter ya. Biasanya di hari Paskah kita dapat telur ya, dapat telur Paskah. Nah, hari ini Kak Nona mau cerita kisah tentang telur Paskah ya. Nah, dikisahkan di sebuah gereja pada hari Paskah mereka mengadakan lomba mencari telur. Nah, tapi di hari itu hari yang istimewa. Karena apa? Karena guru-guru sekolah minggu sudah menyembunyikan telur-telur yang istimewa yang terbungkus dari kertas emas. Nah, kemudian guru-guru bilang ke anak-anak, nah anak-anak, siapa dari kalian yang bisa memperoleh telur yang spesial ini, yang terbungkus dari kertas emas ini, maka kalian akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Ya, wah, waktu anak-anak mendengar hadiah, apalagi ini adalah hadiah yang istimewa, maka mereka semua berlomba-lomba ya untuk bisa mendapatkan telur yang terbungkus dari emas ini ya. Lalu mereka mulai mencari-cari ya, waduh, dari yang besar sampai yang kecil semua lari sana lari sini, mereka semua mencari telur-telur yang ada ya. Dan mereka harus bisa menemukan telur-telur yang berbungkus kertas emas ya. Cari sana sini, aduh di mana ya, dicari di belakang mimbar, dicari di bawah-bawah kursi, dicari di taman, di semuanya, di segala tempat. Semua anak mencari dengan penuh sukacita, mencari dengan semangat. Nah, rupanya anak-anak hanya beberapa telur saja yang berbungkus kertas emas. Nah, pada satu titik ya ada telur yang disembunyikan di situ. Kemudian ada dua anak laki-laki yang secara bersama-sama melihat telur itu. Yang satu cowoknya agak besar, yang satunya lagi masih agak kecil. Nah, karena mereka lihatnya sebareng-bareng, lihatnya sama-sama, wah ini jadi masalah ya. Gimana ini, aku atau kamu ya? Telurnya ini buat aku atau kamu? Nah, kira-kira kalau adik-adik ada di posisi seperti itu gimana? Nah, ternyata adik-adik waktu melihat telur itu bersama-sama, sang anak yang lebih besar ini lalu dengan cepat ya, dengan sigap dia langsung mengambil telur itu ya, dan dia memegangnya. Nah, yang kecil kemudian gimana? Yang kecil hanya menatap ya, melihat. Karena apa? Karena dia tidak bisa mendapatkan telur yang berbungkus kertas emas itu. Tapi luar biasa adik-adik. Ternyata si anak yang lebih besar ini kemudian apa? Setelah dia mengambil telur itu, lalu dia menaruhnya di keranjang anak laki-laki yang lebih kecil itu. Wah, anak itu senang sekali ya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Tetapi bagaimana dengan anak laki-laki yang satunya? Ya,
dia memang merasa sedih ya, karena dia tidak bisa mendapatkan hadiah istimewa itu. Tetapi dia lebih berbahagia karena apa? Karena dia bisa melihat bahwa temannya, si anak kecil tadi, lebih berbahagia. Dia sudah mendapatkan hadiah yang istimewa. Nah, anak-anak, kita belajar bersama bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu ya, bukan hanya seperti anak tadi yang sudah memberikan telur berbungkus emasnya kepada temannya, tetapi lebih daripada 2000 tahun yang lalu Kristus juga sudah memberikan sesuatu yang sangat istimewa bagi setiap kita. Apa yang Kristus sudah berikan? Kristus sudah memberikan hidupnya. Kristus sudah memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati, di mana kita memperingatinya di Jumat Agung, tetapi di hari Paskah ini kita bersukacita karena kita memperingati apa? Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Kita baca satu ayat saja ya. Kakak tunggu, adik-adik bisa membuka Alkitab adik-adik. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-6. Sudah ketemu ya? Markus 16 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu situasi begitu mengerikan. Ya, apalagi yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka bukan hanya mengalami ketakutan, tetapi mereka juga mengalami kesedihan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena mereka ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Mereka ditinggal oleh guru mereka yang selama ini sudah mengajar mereka. Bahkan Tuhan Yesus istilahnya mati, bukan istilahnya mati karena sakit dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dia mati dengan siksaan yang luar biasa. Mati dengan dipaku di atas kayu salib. Nah, itu sesuatu yang begitu mengerikan. Itu sesuatu yang membawa pukulan yang luar biasa di dalam kehidupan murid-murid. Nah, pagi itu ya, di hari pertama minggu itu firman Tuhan mencatat setelah hari Sabat ya, diceritakan maka Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka membeli rempah-rempah dan mereka hendak pergi ke kubur Yesus. Nah, tentunya keadaan perempuan-perempuan ini tidak seperti kita hari ini yang sedang wow bersukacita ya, tapi mereka dalam keadaan yang sedih ya, karena mereka akan pergi melihat sesosok yang begitu mereka kasihi, tetapi dia sudah mati. Nah, kemudian pagi-pagi betul mereka sudah bangun, lalu mereka pergi membeli rempah-rempah, mereka hendak pergi ke kubur Yesus ya. Nah, anak-anak pada zaman dulu itu ya, zaman Yesus hidup, kuburannya tidak seperti sekarang ya, tetapi zaman dulu orang dikuburkan di dalam gua ya, di dalam gua-gua, lalu kemudian ditutup dengan batu yang besar ya, ditutup dengan batu yang besar. Nah, pada waktu ketiga wanita ini sedang berjalan menuju ke kubur Yesus, lalu mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Aduh, gimana ini ya? Kita pergi ke kubur Yesus, lalu sampai di sana, siapa yang akan menggulingkan batu kuburnya? Kita ini wanita-wanita, kita nggak akan kuat untuk bisa membuka pintu kubur Yesus. Ya. Nah, sementara mereka berbicara satu dengan yang lain, bengong ya, gimana nanti caranya membuka batu itu, menggulingkan batu itu. Lalu waktu sampai di depan kubur Yesus, mereka terkejut. Karena apa? Ternyata kubur Yesus sudah terbuka. Ya, kubur Yesus sudah terbuka. Lalu mereka cepat-cepat berlari dan masuk ke dalam kubur Yesus ya. Mereka masuk ke dalam kubur Yesus dan ternyata ketika mereka masuk di dalam gua itu, mayat Yesus sudah tidak
ada. Wow, kemana perginya mayat Yesus? Dan ketika mereka sedang melihat, lalu di sebelah kanan mereka melihat ada seorang pemuda yang memakai jubah putih. Ya. Seorang pemuda yang memakai jubah putih, dia sedang duduk di situ, dan kemudian ketika mereka melihat pemuda itu, mereka begitu terkejut. Lalu pemuda itu berkata apa kepada mereka? Jangan takut, ya, jangan takut, ya. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Lalu apa? Pemuda itu berkata, ia telah bangkit, ya. Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup, ya. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tempatnya sudah kosong. Tidak ada lagi mayat Yesus di situ. Lalu pemuda yang berjubah putih ini, ya, malaikat Tuhan ini berkata kepada perempuan-perempuan itu, pergi, ya, katakan kepada murid-murid Yesus, katakan kepada Petrus bahwa apa? Tuhan Yesus mendahului mereka dan pergi ke Galilea. Di sana Tuhan Yesus menantikan mereka. Lalu dengan penuh sukacita, ya, perempuan-perempuan ini dengan penuh sukacita mereka keluar dari kubur Yesus, lalu berlari untuk pergi memberitakan kabar ini. Kabar yang begitu luar biasa, kabar yang membawa sukacita. Mereka yang tadinya ketakutan berubah menjadi berani. Mereka yang tadinya sedih, mereka sekarang tidak lagi sedih, tetapi wajah mereka penuh dengan sukacita. Bahkan diceritakan ketika mereka keluar dari kubur itu, kemudian memberitakan kepada murid-murid, di sana juga Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sehingga bukan hanya apa yang disampaikan oleh malaikat tadi, tetapi juga perempuan-perempuan ini, bahkan murid-murid Yesus pun bisa melihat Kristus yang bangkit. Dia sudah hidup kembali. Kristus sudah mengalahkan kematian. Kristus sudah mengalahkan maut dan dia hidup kembali. Nah, anak-anak, tentunya ini menjadi berita yang mendatangkan sukacita luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena setiap kita tidak menyembah Allah yang mati, tetapi kita menyembah Allah yang hidup. Kristus disalibkan, dia mati, tetapi dia tidak selama-lamanya mati. Kristus sudah hidup, dan bahkan dia hidup selama-lamanya sampai pada hari ini. Kristus tetap hidup. Nah, inilah berita sukacita buat setiap kita, anak-anak. Berita sukacita yang luar biasa buat setiap kita. Bahwa karena Kristus hidup, maka Kristus memberikan pengharapan. Kristus memberikan pengharapan buat setiap kita. Sama seperti murid-murid tadi, mereka yang tadinya ketakutan, mereka yang tadinya sedih, mereka yang tidak lagi memiliki masa depan, harapan dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka melihat Kristus yang bangkit, mereka berubah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, tetapi ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan murid-murid. Demikian juga dengan setiap kita. Hari ini kita merayakan Paskah. Hari ini kita merayakan Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang sudah menyerahkan segala-galanya di dalam kehidupan setiap kita. Maka anak-anak, kita perlu bersuka cita. Kita perlu berbahagia di dalam kehidupan setiap kita. Nah, mungkin dalam kehidupan kalian, apalagi sekarang ini ya, kita ditakutkan dengan berita yang ada ya, karena ada virus corona dan lain sebagainya. Lalu kita harus tinggal di rumah, kita tidak boleh pergi ke sekolah, kita tidak boleh pergi ke mall, kita tidak boleh pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, hanya di rumah saja. Nah, setiap hari beritanya itu kayaknya membuat kita semakin takut. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan sukacita buat setiap kita. Karena Kristus sudah bangkit, dia sudah hidup, maka dia dapat diandalkan. Dia selalu bisa menjadi penolong di dalam kehidupan setiap kita. Anak-anak tidak perlu lagi menjadi takut. Anak-anak tidak perlu lagi menjadi gentar. Sebab apa? Kristus hidup.
Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Maka apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, kita bisa bercerita kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, membicarakan, menceritakan, mengutarakan segala sesuatu yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami kepada Tuhan. Tuhan kita hidup dan Dia mendengar doa-doa kita. Dia melihat ketakutan-ketakutan kita. Dia melihat kesedihan-kesedihan kita. Maka kita mau belajar untuk berbagi dengan Tuhan. Berbagi segala sesuatu dengan Tuhan. Berbagi hidup kita dengan Tuhan. Nah, adik-adik, berita sukacita ini bukan hanya kita terima dalam kehidupan kita, tapi kita juga mau membagikan dengan teman-teman kita yang lain, ya. Bahwa kita memiliki Kristus yang luar biasa. Kristus yang sudah mengorbankan hidupnya buat kita, tetapi juga Kristus yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kristus yang senantiasa mendengar setiap kita. Kristus yang senantiasa menyertai hidup kita. Maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan Paskah, kita boleh merayakan kebangkitan Kristus, ya. Kita merayakan Allah kita yang hidup kembali, ya, dan hidup untuk selama-lamanya. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi kehidupan ini. Nah, firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita anak-anak, ya, untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari kita senantiasa datang kepada Dia di dalam doa-doa kita, di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Terlebih kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sukacita kita di hadapan Tuhan, sebab Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Kristus yang sudah mati dan bangkit sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Kristus yang sudah mati dan bangkit sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Kristus yang sudah mati tetapi Dia juga bangkit untuk setiap kita. Dia hidup selama-lamanya untuk senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, bahkan di dalam menghadapi segala sesuatu, Tuhan mau untuk kita datang kepada Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam penyembahan kita, di dalam pujian kita mau datang kepada Tuhan, Allah yang hidup. Mari kita berdoa bersama-sama, bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pada hari ini, kami boleh bersukacita bersama-sama, kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami boleh merayakan hari Paskah, hari di mana Engkau telah bangkit dari kematian. Hari yang begitu mendatangkan pengharapan yang besar di dalam kehidupan setiap kami. Bahwa kami anak-anak tidak perlu takut, kami anak-anak tidak perlu gentar, kami anak-anak tidak perlu cemas, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kami, Allah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan di dalam situasi saat ini yang kami hadapi, kami tidak dapat keluar rumah, kami tidak dapat bermain dengan teman-teman kami tidak dapat pergi ke sekolah atau mungkin jalan-jalan karena ada masalah yang terjadi pada saat-saat ini. Tetapi kami mau tetap bersukacita karena kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Yesus di mana tempat kami dapat bercerita dan mencurahkan isi hati kami.
Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan juga menolong situasi dunia pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan sanggup menolong sehingga setiap masalah yang kami hadapi saat ini dapat cepat berlalu dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, memberkati teman-teman kami, memberkati gereja kami, bahkan memberkati bangsa kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan terus memberikan kami sukacita sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur juga Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini anak-anak. Dan untuk kedepannya nanti kita bisa kumpul lagi di gereja kapan, kita bisa tunggu pengumuman selanjutnya ya. Kakak-kakak guru di tempat ini kita tetap berharap anak-anak di rumah tetap berdoa ya, tetap berdoa, kita tetap berdoa, tetap bersekutu bersama dengan Tuhan supaya segala situasi yang ada, semua masalah bisa berlalu dan kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati.